Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cinta ASN. Kembali lagi dengan channel yang keren ini, di mana kita akan memberikan informasi terupdate tentang ASN. Kali ini saya kedatangan tamu jauh-jauh dari Yogyakarta, seorang ASN yang profesinya sih dokter ya, tugasnya di puskesmas. Informasi yang saya dapatkan terakhir, beliau adalah tenaga kesehatan teladan Kota Yogyakarta tahun 2023. Pasti penasaran. Kita langsung tanya aja, dengan siapa Mbak? Saya. Iya, siapa lagi kalau bukan Mbak? Dengan siapa? Desi. Dengan Mbak Desi. Desi apa nih? Amelia. Desi Amelia. Berarti dokter Desi Amelia. Udah lama jadi ASN belum? Tahun 2019. Tahun 2019, berarti kurang lebih 5 tahun ya? Iya. Di mana tugasnya? Di Puskesmas Mergangsan Kota Yogyakarta. Oh, puskesmas. 5 tahun di puskesmas. Belum pernah pindah ya? Belum. Waduh, mantap nih. Sebelum jadi ASN pernah jadi apa nih profesinya nih? Ya dokter Dokter juga. Cuman di mananya nih maksudnya? Di yang pertama saya pernah di Rumah Sakit Kertosono, dokter intensif di sana. Kemudian membuka praktek mandiri di di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul? Iya, betul. Itu berapa tahun tuh? Itu 2 tahun. 2 tahun. Kemudian memilih ASN. Kenapa nih? Kenapa nih jadi ASN nih? Karena kenapa ya? Karena waktu itu tahun 2019 itu ada pembukaan untuk ASN, ya udah coba-coba, terus ternyata alhamdulillah waktu itu hanya 1 kali tes langsung keterima. Nih, iya. Keren nih, selamat, cerdas, 1 kali tes, walhamdulillah, nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Enggak, kira-kira jadi ASN nih kan, sebelumnya pernah praktek luar. Emang beda nggak kalau kita kerja sebagai ASN sama di tempat luar? Sebagai nakes nih. Kalau dokter sih sama aja ya. Kalau maupun di praktek di luar puskesmas atau sebenarnya sama aja. Tapi mungkin kalau yang di puskesmas itu kita itu bisa turun ke masyarakat untuk untuk pelayanannya. Jadi ya. Dia tidak tergantung hanya duduk di kursi jadi pasien ya. Jadi pelayanan kayak kalau di puskesmas itu ada 2, pelayanannya di dalam gedung sama di luar gedung. Oh, gitu. Kayak posyandu mungkin turun juga ya, dong? Posyandu, kalau yang di Kota Yogyakarta itu biasanya kita terlibat ada posyandu, kemudian ikut posbindu, kemudian kita juga kunjungan kalau seandainya ada pasien-pasien yang memerlukan kunjungan oleh nakes, kemudian kita melakukan kunjungan, terutama biasanya kalau di Kota Yogyakarta itu adalah untuk pasien-pasien lansia, di mana mereka tidak bisa mengakses puskesmas, kemudian kita yang akan berkunjung ke mereka. Ibaratnya jemput bola gitu. Ini bedanya kalau dokter ASN, terutama di puskesmas, dokternya turun juga, bahkan mencari yang sakit untuk diberikan treatment terhadap sakitnya tadi, itu dok ya? Iya, lebih kita juga selain mengobati juga preventif ya sekarang, pencegahan, bagaimana tidak yang di sana itu tidak sakit ibaratnya. Ini mau konfirmasi, tadi bener nggak saya ngomong tenaga kesehatan teladan tahun 2023? Betul? Betul. Itu gimana itu? Kok bisa jadi kata enggak, fotonya memang ada diselenggarain di DIY-nya? Ya, jadi kan tiap tahun memang ada dari Kementerian Kesehatan itu mengadakan nakesdan, itu biasanya bertahap dari tingkat kota, kemudian provinsi, kemudian nasional. Nah, kemarin pas kebetulan saya ikut karena saya itu memiliki inovasi yang namanya apa ini inovasi? Dokter juga punya inovasi, ini apa nih? Namanya kutilang dia. Jadi kan lagi tren-trennya stunting nih. Jadi kutilang itu kunjungan stunting langsung di wilayah. Gitu. Jadi datang turun ke warga ya? Kan kebanyakan sekarang itu paling kalau yang stunting itu paling hanya periksa. Nah, kita ini melakukan kunjungan. Tujuannya apa? Jadi kita bisa melakukan intervensi nih ke balita-balita yang stunting itu, mereka memiliki permasalahan apa yang melatar belakangi mereka menjadi stunting gitu. Artinya harus punya inovasi. ASN semua, baik dokter bukan tidak dokter, harus punya inovasi, memberikan yang terbaik buat negeri. Bu dokter, ini jam kerjanya sebagai ASN dokter tuh sama nggak dulu waktu kerjanya di praktek saja atau seperti apa? Kalau jam kerjanya untuk yang ASN ini kita mulai biasanya jam kerjanya jam 7.30 sampai jam
14.30 sama lah kayak SSSN Sama ya. Sabtu masuk nggak Sabtu? Sabtu masuk. Oh, jadi Senin sampai Sabtu 6 hari kerja ya? Cuti bersama masuk, Cuti hari bersama- libur juga masuk. Hari libur masuk, cuti bersama masuk, itu bedanya teman-teman. Kalau kita kan, kalau di kita di Kota Pangkal Pinang Iya. ya 5 hari kerja tuh. Tapi kalau nakesnya pasti beda sama kita. Iya, kalau di Beda. Jogja 6 hari kerja. 6 hari kerja ya. Oh, jadi kalau libur, orang libur kita masuk loh ya? Iya. Waduh, inilah pengabdian Bapak Ibu sekalian. Ini pengen nanya nih, sobat-sobat TSN pengen nanya nih. Kalau jadi dokter itu kira-kira pengalaman ya, Iya, ada iya. nggak pasien-pasien yang agak susah itu di ini? Ya, kalau pasien yang di dalam gedung ya seperti sama kayak biasanya pasien-pasien kayak Yang biasa. datang ya? Tapi kalau yang keunikannya itu pasien yang di luar gedung. Kenapa tuh? Iya, karena pasien di luar gedung itu kita kadang-kadang yang di wilayah itu kita tidak hanya mengobati pasiennya saja, tetapi mungkin melakukan intervensi. Itu intervensinya baik dari akses kejiwaannya, dari keluarganya seperti itu. Mungkin dari banyak lagi permasalahan ekonomi gitu. Ya? Jadi kita berkolaborasi nih bersama lintas sektor kalau seandainya ada permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak bisa ditangani oleh kesehatan. Jadi kita berkolaborasi dengan lintas sektor, tingkat kelurahan, tingkat kementerian. Kalau di Kota Jogja namanya kementerian, itu kecamatan. Bu dokter pengen nih. Gimana? Kita kan kalau di puskesmas kan BPJS pakai kan? Pakai. Nah, kalau ketemu ada pasien nih datang ke kantor tiba-tiba nggak punya BPJS, itu solusinya gimana? Solusinya ya kalau di Kota Jogja itu nanti biasanya kan ada program nih dari pemerintah di mana kalau seandainya mereka yang warga Jogja itu bisa mengurus BPJS secara gratis. Tapi waktu datang ke puskesmas solusinya ya kalau di Kota Jogja itu nanti biasanya kan ada program nih dari pemerintah di mana kalau seandainya mereka yang warga Jogja itu bisa mengurus BPJS secara gratis. Tapi waktu datang ke puskesmas dilayani dulu nggak? Dilayani. Terus pembayaran BPJS gimana tuh? Dilayani, nanti ada program pemerintah, nanti itu ditanggungkan ke puskesmas dulu, kemudian setelah itu nanti mereka kita lakukan edukasi untuk membuat BPJS begitu. Berarti sobat cinta ya, jadi tetap dilayani. Iya. Akan tetapi ya bagi masyarakat pasien ya tentang kita ikutlah BPJS pemerintah karena sangat membantu tuh Bu Dokter ya, sangat membantu ya BPJS ya. Karena beberapa kejadian mungkin lukanya sangat berat, BPJS nggak tanggung, repot juga, biaya dikeluarkan sangat banyak. Kata-katanya buat sobat cinta ASN nih biar selalu prima dan sehat Bu Dokter. Untuk mungkin teman-teman ASN dimanapun berada, mungkin kita mulai sekarang untuk lebih lebih aware terhadap kesehatan kita. Itu sesuai dengan slogan Kemenkes di mana ada terapkan gaya hidup cerdik. Cerdik, apa tuh cerdik? Ya, cerdik itu yang pertama cek kesehatan secara rutin, yang kedua enyahkan asap rokok, kemudian R rajin aktivitas fisik, kemudian D diet seimbang, kemudian istirahat yang cukup, K kelola stres, itu yang penting. Wah, ada 6 berarti ya cerdik ya. Itu sobat ITSN, jangan lupa supaya kita selalu prima dalam melaksanakan tugas-tugas kepada negara. Demikian, salam sobat tinta ASN. Gimana nih? Idi gimana Idi? Ada nggak? Slogan nggak ada ya? Cuma gini ya, semangat 45. Assalamualaikum.